Kembali di iNews Jabar, pemirsa musisi dibuat gaduh dengan munculnya wacana pembuatan undang-undang permusikan. Di sisi lain, ada yang mendukung untuk dibuat undang-undang tersebut dengan syarat banyaknya direvisi. Di sisi lain, banyak juga musisi yang menolak keras adanya undang-undang ini karena dianggap membatasi kreativitas mereka. Lantas, siapa yang menguntungkan dan juga siapa yang diuntungkan ataupun juga dirugikan dalam pembuatan ini? Kita akan bergabung bersama narasumber kita di pagi hari ini. Ada Bapak Suhendi Afrianto selaku pengamat musik. Saya sapa dulu. Selamat pagi Pak Hendi. Selamat pagi Pak. Terima kasih banyak sudah bergabung di iNews Jabar pagi hari ini. Terima Baik kasih. Pak Suhendi, kita akan berbincang mengenai draft rancangan undang-undang permusikan yang juga mulai digodok oleh rekan-rekan di legislasi, tentunya juga yang masuk ke dalam prolegnas 2019 ini. Cukup urgensikah tentunya juga dibuatnya undang-undang permusikan ini menurut tentunya juga para pelaksana musik ataupun juga penggiat musik, Pak? Iya, terima kasih. Sebetulnya setiap undang-undang itu kan harus juga paling tidak bisa menguntungkan ya beberapa elemen yang memang elemen masyarakat yang memang akan menjadi subjek gitu ya. Nah, kalau saya melihat pada persoalan substansi memang RUU ini kan ada cukup banyak sih, ada 54 pasal, ada 9 bab ya. Tetapi nampaknya nggak komprehensif gitu ya. Kenapa tidak komprehensif? Ada pasal-pasal tertentu yang juga justru merugikan dan membelenggu ekspresi para musisi gitu. Nah, oleh karena itu saya kira kalau ini akan disahkan nanti juga akan berbenturan dengan regulasi yang sudah dibuat oleh pemerintah sendiri begitu ya. Apa yang akan nanti dirugikan tentu saja yang berkaitan dengan kiprah musisi Indonesia yang sekarang sebetulnya sudah berjalan begitu. Nah, oleh karena itu saya kira sebaiknya RUU ini juga melibatkan berbagai stakeholders yang memang punya kepentingan gitu. Jadi jangan terlalu tergesa-gesa dan terkesan ini terlalu dipaksakan kalau menurut hemat saya begitu. Oke, baik. Ini kurang lebih ada 54 pasal yang ada di dalam draft rancangan undang-undang permusikan. Lantas dari sekian banyak pasal ini apa yang dirasakan sangat merugikan terutama bagi para musisi, Pak? Ya, pertama adalah saya melihat di pasal 4 ayat 3 ya. Ini juga agak kontraproduktif dengan standar kompetensi kerja yang sudah dibikin oleh pemerintah sendiri. Jadi SKKNI bidang musik itu kan ada tahun 2010 dan sedang diperbaiki dan sudah diperbaiki pada tahun 2018. Di SKKNI tersebut ada sesungguhnya 19 okupasi pelaku musik itu. Sementara di pasal 4 ayat 3 itu yang disebut pelaku musik hanya 4 saja. Hanya 4 saja, Pak ya? Bayangkan gitu ya, kalau RUU ini disahkan, artinya ada beberapa profesi pelaku musik itu tidak akan bisa diakomodir gitu. Dan ini akan menjadi persoalan tersendiri nanti di masyarakat gitu ya. Nah, oleh karena itu, itulah salah satu pasal. Pasal yang lainnya adalah pasal 18. Coba bayangkan, tidak semua musisi harus dipromosikan oleh sebuah badan ataupun penggiat tertentu, promotor-promotor semisal gitu. Bagaimana dengan yang musisi-musisi yang bergerak di bidang indie gitu. Ada event-event festival yang juga sebetulnya cukup penting untuk memberikan kontribusi bagaimana perkembangan musik di Indonesia itu hadir di masyarakat gitu ya. Kalau pasal ini diberlakukan, saya kira ini juga akan kontraproduktif juga dan itu membelenggu juga kebebasan seniman begitu atau musisi dalam hal ini. Nah, oleh karena itu saya kira ini juga yang harus nanti dilihat kembali gitu ya. Jangan sampai nanti undang-undang ini yang tadinya ingin gitu ya mengadvokasi ataupun memberikan sebuah peluang besar bagi kesejahteraan musisi bahkan justru jadi sebaliknya, jadi membelenggu. Itu yang pertama. Kemudian hal yang lain tentang pasal 32 tentang sertifikasi. Jadi harus dibalik begitu logikanya. Sertifikasi itu bukan kewajiban musisi, tetapi hak musisi gitu. Mengapa hak? Karena nanti diberikan pilihan. Kalau musisi yang ingin menggunakan haknya boleh ikut untuk disertifikasi. Kalau yang tidak, toh selama ini juga berjalan.
Betul. Tanpa ada sertifikasi juga musisi di mana-mana di Indonesia itu bisa berjalan dengan sendirinya begitu. Nah, kalaupun akan haknya itu digunakan, kewajiban pemerintah lah yang sesungguhnya harus pertama adalah membuat regulasi. Dalam rangka apa? Melindungi hak-hak musisi, kan begitu. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya, di samping melindungi hak-hak musisi, juga memberikan reward seperti remunerasi, ya. Nah, ini juga harus tidak boleh ada kesenjangan gitu. Selama ini kan ada kesenjangan. Di satu sisi ada musisi yang juga diuntungkan dengan remunerasi yang cukup tinggi gitu ya. Tapi di sisi lain ada juga yang remunerasinya nggak pernah diperhatikan gitu. Saya contohkan begini, kehidupan musisi-musisi di wilayah etnik saja. Saya kira ini tidak juga dilihat sebagai sesuatu profesi yang bisa dijadikan sebagai sandaran ya, yang standar gitu. Nah, oleh karena itu, kalau hak seniman itu diberikan, kalau hak musisi diberikan, tentu saja pemerintah punya kewajiban. Pertama, memfasilitasi, regulasinya juga harus jelas. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah ujung-ujungnya bisa nggak mensejahterakan musisi. Oke. Itu penting. Yang paling penting adalah bagaimana undang-undang ini bisa mensejahterakan musisi. Apakah sudah diakomodir juga, Pak, di dalamnya kalau dilihat dari pasal-pasal tersebut, terutama mensejahterakan musisi dalam hal ini juga tadi terkait juga masalah legalitas musik dan juga sebagainya, Pak? Ya, jadi saya kira ini belum. Kan kita baru-baru melangkah pada tataran tataran regulasi gitu ya. Tapi belum juga ditindaklanjuti dengan action yang lebih konkret gitu. Sebagai salah satu contoh, remunerasi aja. Coba bayangkan oleh Anda bahwa remunerasi itu begitu senjang gitu ya. Di satu sisi ada yang satu kali pentas itu mungkin bisa puluhan sampai ratusan juta. Tapi ada yang kadang-kadang ya dibayar dengan apa adanya gitu loh. Nah, kita sebetulnya ingin mendorong juga ya, kami yang kebetulan juga ikut merumuskan bagaimana remunerasi ini juga harus menjadi bagian penting untuk mensejahterakan musisi dan seniman pada umumnya. Pemerintah mau tidak ya untuk mencoba menghargai seniman atau musisi itu proporsional, berdasarkan ya, Pak, ya? proporsi profesinya kan gitu. Oke, baik. Dan juga nanti kita akan kembali lanjutkan terutama terkait apakah betul draft rancangan undang-undang permusikan ini membelenggu juga tentunya kreativitas bagi para penggiat musik sendiri. Pemirsa, nanti kita akan kembali bahas, tetaplah bersama kami di iNews Jabar.